Terima kasih, suara saya bisa didengar ya? Ya, Yang sangat jelas. Oke, makasih moderator. Yang saya hormati Gusti Putri selaku Wakil Ketua 1 TPPKK. Yang saya hormati di sini ada Dr. Bella Dona dan juga panelis dari DP3P2DY, para peserta yang bergabung dalam webinar ini. Jadi mungkin di sini kami sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada kami akan bicara mengenai strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan. Selanjutnya, tadi kita sudah dengar dari Bu Gusti Putri dampak perempuan dalam COVID. Jadi bagaimana dampak negatif yang ternyata kalau berdasarkan datanya nanti ada Dr. Bella Dona ya yang bicara, ternyata dampaknya ke laki-laki perempuan tidak sama dari COVID ini. Kalau kita lihat informasi yang juga tidak hanya di Indonesia, ini kita lihat datanya per 17 Mei untuk Indonesia, tapi memang data yang muncul tidak terpilah laki perempuan. Nah, oleh karena itu Kementerian PPPA melalui program berjarak mencoba mengumpulkan data terkait jenis kelamin. Coba slide selanjutnya. Saya tidak. Nah, di sini kita melalui kegiatan berjarak yang salah satu programnya KPPA. Berjarak itu adalah bersama jaga keluarga yang melibatkan provinsi dan kabupaten, dari relawan-relawan di tingkat provinsi kabupaten, bagaimana kita satu suara, satu misi, satu tujuan untuk melindungi perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian kami. Nah, di sini memang terlihat dari data dari 21 provinsi, ini data per 21 April, karena ini terus bergerak, ini update yang terakhir. Ini sebetulnya detailnya bisa dilihat di portal berjaraknya KPPPA. Di situ ada progresnya. Di sini memang baru 21 provinsi yang menyampaikan ke KPPPA terkait dengan jenis kelamin. Di sini ada perempuan dan anak. Dan di sini tidak ada. Sebenarnya kalau dilihat dari mungkin Bu Bella, nanti Dr. Bella bisa menyampaikan apakah ada perbedaan, katanya yang meninggal lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, ini apakah ini penyebab karena isunya karena laki-laki itu kebiasaan apa ya, kayak merokok dan yang lain sebagainya, penyakit penyertanya yang membuat dia lebih berisiko. Jadi di sini kalau dilihat dari yang sembuh katanya juga banyak perempuan. Jadi memang jenis kelamin ini juga ternyata mempengaruhi kehidupan sosial mereka, yang akhirnya juga mempengaruhi kerentanan mereka terhadap satu jenis penyakit ini COVID-19. Selanjutnya, yang tadi disampaikan juga oleh Gusti Putri bahwa beban buat perempuan ini memang luar biasa. Nggak usah dengan COVID saja, perempuan sudah harus jadi superwoman ya istilahnya. Jadi sekarang ada beban domestik terus meningkat karena kerja domestik bertambah dan juga maupun pengasuhan. Ini lebih berat lagi untuk ibu yang bekerja karena kadang-kadang beban kerja itu tidak berkurang, tetap aja kita di rumah harus working from home, tapi ditambah lagi aktivitas pengasuhan, dan tadi juga Bu Gusti Putri menyampaikan, yang sekarang kita menyediakan makanan itu harus sehari 3 kali, dan juga harus berpikir bagaimana menyediakan pangan yang sehat, karena bicara mengenai daya tahan tubuh, yang memang itu menjadi prioritas kita untuk menghindari COVID. Kemudian kondisi lain adalah pendapatan keluarga yang menurun. Karena mempengaruhi kepada ekonomi dan pasti berdampak pada keluarga. Nah, di sini perempuan dituntut lagi untuk bagaimana bisa terus survive dengan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi pilihan kalau kita bicara makanan sehat, ini juga satu tantangan sendiri buat perempuan. Keleluasan mereka untuk memilih makanan karena dibatasi jarak, tidak boleh ada PSBB, jadi pemilihan makanan dengan menu yang sederhana, bagaimana dia bisa tetap menyediakan makanan bergizi buat keluarga, dan juga tantangan baru buat perempuan. Kemudian ini komunikasi dengan pasangan. Nah, ini biasanya mungkin kalau yang dua-duanya bekerja atau salah satu bekerja,
Selama ini kita komunikasi pada saat mereka berkumpul habis bekerja, tapi sekarang karena tadi harus tetap di rumah, ini ternyata pada beberapa keluarga masalah komunikasi antara keluarga ini juga satu kendala, satu situasi yang menurut kami walaupun ini pada beberapa keluarga menjadi masalah, tapi mungkin bisa kita nanti ambil positifnya. Saya nggak tahu kemarin waktu saya ikut seminar juga di forum yang lain, apa betul, nah ini juga nggak tahu, mesti dicari datanya. Ini katanya di Cina yang mau cerai sudah ngantri. Nah, jadi ini waduh, jangan sampai terjadi di Indonesia, ya, karena tadi ini masalah keluarga. Saya mesti cari datanya apa betul bahwa kondisi COVID di Cina itu berdampak pada kehidupan keluarga. Mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Kemudian tadi juga disampaikan kekerasan baik verbal dan fisik. Ini tadi mungkin sama-sama stres. Saya juga pernah lihat video, tapi bukan di Indonesia, itu di luar negeri. Mudah-mudahan nggak ada di Indonesia. Jadi di mana suami juga punya kewajiban untuk harus bekerja, tapi anak mengganggu dia bekerja, akhirnya yang ada bapaknya marah, ibunya marah, akhirnya gimana ibu ini punya anak kecil harus selain bekerja di rumah harus menenangkan anaknya, akhirnya ibunya tuh akhirnya keluar rumah, dia mencoba mengasuh anaknya di luar rumah supaya tidak mengganggu suaminya yang bekerja. Nah ini juga memang agak susah dan akhirnya di situ kadang-kadang timbul masalah emosi, gangguan-gangguan emosi baik pada perempuan maupun mungkin anggota keluarga lain. Jadi ini dampak COVID yang memang tidak dialami oleh Indonesia saja. Ini di diskusi kami di ASEAN pun, di dimanapun, di UN pun, itu juga ini dihadapi oleh seluruh bangsa. Selanjutnya, next, oke. Nah, tapi kami mencoba, ya, dengan melihat dampak negatif tadi. Apa sih dampak positif yang bisa kita ambil? Pembelajaran apa yang bisa kita coba lihat? Karena sudah pasti ini akan mempengaruhi kehidupan sosial kita ke depan, karena informasi yang di Dokter Bella lagi, apakah betul bahwa virus ini sampai sekarang belum ada obatnya, dan mungkin juga kita terpaksa harus beradaptasi dengan kondisi virus ini. Jadi kita mengubah pola hidup baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau ada kemarin berita yang baru vaksin baru ditemukan 2000, baru tersebar di seluruh negara 2021. Berarti kan kita harus mengubah pola hubungan, pola perilaku kita dalam keluarga dan masyarakat, jadi harus berdamai dengan COVID ini. Nah, ini bagaimana kita merespon itu. Nah, tapi yang kami lihat, misalnya sering sekali kita lihat juga dari YouTube, dari berita-berita, toleransi di antara masyarakat semakin meningkat, saling membantu. Kayak kita membantu tetangga kita, ada barter makanan yang ditaruh di depan rumah, atau ini satu wujud nyata dari kepedulian yang mungkin perlu kita kembangkan di masa depan. Jadi kita tidak bisa menghadapi ini sendiri, tapi kita harus bergandengan tangan dengan seluruh pihak, baik di masyarakat, di sekitar kita, maupun sampai tingkat nanti di pemerintahan. Jadi saya pikir toleransi dalam masyarakat ini sangat bagus dan perlu kita tingkatkan dan perlu kita jaga. Kemudian ya tadi karena adanya PSBB kita belajar dari rumah. Nah, waktu itu saya juga mendengar ada satu pakar yang mencoba menyitir dari Ki Hajar Dewantoro, bagaimana sekarang setiap orang tua adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nah, ini mungkin juga sekarang kita mesti lagi berpikir, kalau memang sekarang semua harus belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi, ini rasanya peningkatan kemampuan teknologi orang tua untuk mendampingi anak sekolah juga harus dikembangkan. Bagaimana dia sekarang harus belajar berbasis IT untuk membimbing anak-anak di rumah selaku pengasuhan. Kemudian perempuan sebagai pelaku ekonomi, ini juga banyak, dampaknya juga luar biasa. Dari laporan atau apa yang kami dengar dari mitra-mitra kerja kami, baik itu dari pemerintah maupun LSM, memang untuk perempuan pelaku ekonomi atau perempuan pelaku usaha itu dampaknya luar biasa, terutama pada yang mikro atau ultra mikro. Karena mereka biasanya bergerak di kuliner dan craft. Nah, bicara kuliner, ini banyak yang berjualan
lagi daerah-daerah pariwisata, itu yang biasanya tempat mereka untuk beraktivitas, ini banyak tutup. Akhirnya itu juga berdampak pada ekonomi yang rendah. Nah, ini juga kita harus berpikir bagaimana membantu mereka untuk tetap berjualan dengan kondisi tadi PSBB. Jadi teknologi IT ini juga harus mulai berperan. Jadi di sini perempuan juga harus belajar menggunakan IT, mencari informasi. Ini juga menjadi satu uang yang bisa kita pakai. Kemudian ini juga yang tadi, karena adanya masalah harus bersama di rumah, ini memperbaiki komunikasi dalam keluarga ini juga mungkin menjadi satu hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama, menggunakan banyak pihak. Jadi kita punya, saya yakin PKK Ibu Gusti Putri ini luar biasa bisa bagaimana, karena PKK itu masuk ke dalam tataran yang paling bawah, memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Baik di sini adalah suami istri, dan bagaimana dengan anak-anak. Karena kemarin saya juga pernah bicara dengan anak-anak mahasiswa. Ternyata mahasiswa ini juga mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan orang tua. Dia biasanya kos, dan sekarang harus di rumah. Dia bilang, waduh ini kayaknya agak susah juga saya komunikasi dengan orang tua karena harus lebih banyak waktu di rumah karena selama ini mereka kos. Berarti komunikasi antar orang tua dengan berbagai kelompok umur di anak itu juga punya apa ya, cara-cara komunikasi sendiri yang mungkin kita bisa membantu bagaimana sih bicara dengan anak yang sudah kuliah, dengan usia SMP, SMA, ini juga satu masalah. Dan yang sekarang muncul adalah kesadaran hidup bersih. Nah, ini juga sudah muncul bagaimana kita berarti melakukan cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, ini juga harus kita pertahankan bagaimana hidup bersih dan juga olahraga. Nah, ini juga satu hal yang bisa kita teruskan walaupun COVID mungkin juga sudah lewat, ini bisa kita tingkatkan terus. Selanjutnya, next slide. Nah, di sini yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk merespon tadi yang kita dampak dan juga apa yang kita rencanakan ke depan. Jadi kami KPPPA terus berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, KUKM, BKKBN, Kemendes, dan Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana secara sinergi, karena kita inginnya tidak tumpang tindih, karena seluruh program itu tujuannya sama, kesejahteraan masyarakat, dan harapannya kementerian-kementerian ini tidak membedakan targetnya, perempuan juga ikut terlibat, diberikan akses, sekarang banyak bantuan langsung, bantuan sembako, ini gimana juga perempuan. Dan KPP juga memberikan bantuan spesifik pada perempuan yang tidak diberikan oleh kementerian lain. Bantuan spesifik itu adalah misalnya kebutuhan untuk anak-anak susu, tapi kami juga berkolaborasi dengan dunia usaha. Jadi bantuan spesifik dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, itu kita lakukan karena tadi perempuan punya kebutuhan spesifik dan juga lansia, perempuan hamil, ini yang kita berikan bantuan. Kemudian tadi pelatihan online, jadi banyak pelaku ekonomi yang tidak bisa beraktivitas karena tadi tempat jualannya tutup. Kita bermitra dengan Excel Asiata, dengan Bank Mandiri, dengan NGO lain bagaimana melakukan pelatihan online. Jadi di sini mereka meningkatkan manajemen usahanya sambil mencari alternatif usaha yang lain. Kemudian kita melakukan edukasi tentang gizi keluarga bekerja sama dengan Persagi dan Pergizi. Itu tadi bagaimana dengan makanan yang sederhana, tetap murah, bisa menyediakan makanan bergizi bagi bayi, balita, ibu hamil, dan ibu nyusui, dan juga lansia. Ini bekerja sama dengan tadi Persatuan Ahli Gizi. Kemudian KPPPA karena juga sekarang menjadi anggota dari Satgas COVID Nasional, juga terlibat di program Sejiwa yang diketuai oleh KSP. Di sini bagaimana memberikan pelayanan korban kekerasan. Jadi selama ini memang tempat-tempat pengaduan kan banyak yang tutup dan mereka hanya melayani online. Nah, bagaimana yang offline? Nah, setelah berkoordinasi dengan banyak pihak dan kita menjadi bagian dari program KSP, maka untuk yang offline diserahkan ke KPPPA dan nanti tetap berkoordinasi dengan Dinas PP di provinsi dan kabupaten. Kemudian ini yang menarik, kami waktu itu pernah menghadiri satu seperti ini ya, webinar atau video conference, di mana di situ sharing membahas mengenai ketahanan keluarga. Yang menarik dari forum itu adalah
dari 4 pembicara, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kita melihat ada perspektif perempuan dalam diskusi itu dan ada perspektif laki-laki bagaimana mereka beradaptasi terhadap COVID. Jadi ternyata diskusi itu menarik, kami mencatat ternyata dari baik laki-laki dan perempuan itu merespon secara berbeda terhadap dampak COVID tadi. Kalau perempuan kita sudah jelas tadi Bu Sri Putri sudah menjelaskan banyak bagaimana perempuan beradaptasi dengan COVID. Ternyata laki-laki ini punya cara sendiri. Nah ini ada Pak Heru nih. Pak Heru kalau kita bicara ketahanan keluarga berarti kan ada laki-laki dan kami berpikir keluarga ini tidak bisa diserahkan pada perempuan saja. Jadi masalah ini juga harus ada peran dari laki-laki untuk sama-sama berjuang dalam satu unit keluarga. Jadi kami juga akan ke depan ini akan terus mencoba mencari apa ya seperti bukan formulasi tapi satu cara bagaimana dampak COVID ini direspon oleh keluarga sebagai satu-satu kesatuan. Bukan hanya perempuan saja atau ibu saja, bapak saja atau anak saja, tapi bagaimana keluarga ini merespon COVID karena masing-masing punya peran dan ternyata perspektif melihat merespon working apa tidak boleh PSBB ini sangat ada perbedaan. Selanjutnya, next slide please. Nah ini kami sedikit ada tadi program berjarak yang diinisiasi oleh KPPPA. Di sini ada 10 aksi gerakan berjarak, bisa dilihat satu-satu di sini bagaimana tetap di rumah, bagaimana memenuhi kebutuhan anak, terus kemudian APD, ini ada 10. Dan ini kami berharap ini nanti adalah menjadi gerakan keluarga. Karena di sini tidak hanya peran ibu, tapi peran bapak juga ada, karena kita bicara satu unit keluarga secara utuh. Tapi kecuali untuk yang orang tua single ya, seperti ibu hanya sendiri atau bapak sendiri, ini mungkin akan beda situasi yang dihadapi. Jadi ini 10 aksi berjarak, dan ini kami dikomunikasikan terus dengan provinsi dan kabupaten. Ada beberapa pokja, adalah salah satunya pokja daerah, mereka dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan, dan ini bersinergi dengan gugus tugas yang sudah ada di daerah. Jadi kita tidak melakukan hal baru, tapi juga bersinergi dengan aktivitas-aktivitas yang sudah menjadi inisiasi daerah yang mungkin diketuai atau diarahkan oleh gubernur atau bupatinya. Ini hanya melengkapi dari yang ada di daerah. Selanjutnya. Nah, harapan ke depan, ini karena kita tidak bicara hanya COVID, kita harus berpikir kemudian pasca COVID menjadi seperti apa. Jadi tadi kita ingin terus menyikapi saling toleransi, membangun komunikasi yang baik, menggunakan IT, baik untuk kepentingan publik dan domestik, dan yang ini melanjutkan kerja bersinergi dan berkolaborasi dari banyak pihak. Ini juga harus ke depan kita akan cari caranya bagaimana merespon tadi permasalahan tapi melalui kerja sinergi bersama. Selanjutnya, nah ini pendekatan menyeluruh. Ini yang kita coba lihat ya, bahwa kalau kita ingin menyelesaikan tadi perempuan dampak COVID, perempuan, laki-laki, dan anak, itu masing-masing punya dampak yang berbeda di tiap individu. Dan ternyata pada saat kita mau menyelesaikan masalah di tingkat individu, itu tidak bisa lepas dari tingkat keluarga. Jadi solusi itu juga harus ada di tingkat keluarga. Aktivitas intervensi apa yang bisa kita lakukan di tingkat keluarga. Nah kemarin waktu kami ikut webinar yang lain, yang tadi saya sebutkan ada perspektif laki-laki di situ, ada salah satu pembicara, ini di mana ada, ini Jogja ya, Jogja kan ada Rifka Anissa ya. Nah, Rifka Anissa itu punya yang namanya sekolah ayah. Itu di Kulon Progo kalau nggak salah. Itu ada salah satu lulusan alumni sekolah ayah Pak Jatmiko, itu yang menjadi pembicara. Yang luar biasa dari Pak Jatmiko adalah, karena dia ikut sekolah ayah, komunikasi dengan pasangan itu sudah terbangun sangat baik. Jadi pada saat dia mengalami COVID, tidak boleh keluar rumah, yang dia lakukan pertama kali bersama istri, itu adalah duduk bersama, memahami bagaimana
pasangan itu merespon dampak COVID ini. Jadi diawali dari komunikasi suami istri. Nah, ternyata buat Pak Jatmiko itu lebih mudah dia merespon kondisi ini dibandingkan teman-temannya yang memang tidak pernah berkomunikasi dengan istri. Jadi luar biasa, malah yang menarik dari Pak Jatmiko menyampaikan di forum itu, dia bilang, sekarang saya bisa merasakan bagaimana menjadi perempuan yang ruang geraknya terbatas, harus banyak di rumah. Jadi dia merasa bahwa ternyata kalau perempuan itu ditahan di rumah, nggak boleh kemana-mana, itu nggak enak juga, karena dia sekarang merasa dia nggak bisa kemana-mana. Saya pikir luar biasa. Jadi ke depan kita ingin membuka lebih banyak lagi diskusi-diskusi bagaimana bicara keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Masing-masing punya kepentingan, punya cara pandang yang beda dalam menghadapi situasi yang baru ini. Kemudian bicara tadi menyelesaikan individu perempuan, laki, dan anak, nggak lepas juga dari masyarakat. Bagaimana masyarakat juga bisa merespon seandainya ada masalah dalam keluarga atau dari perempuan itu sendiri, peran masyarakat itu baik tokoh agama itu menjadi luar biasa. Dan kemudian bagaimana dengan tokoh negara, dalam hal ini bisa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ini perlu semua ini dilakukan secara bersamaan. Jadi kami ingin tidak misalnya individu tahun ini, keluarga tahun depan, masyarakat tahun depannya lagi. Ini harus secara berwaktu yang bersamaan. Oleh karena itu, karena kita ingin melakukan pendekatan yang menyeluruh, oleh karena itu pendekatan dengan multi stakeholder, seluruh pihak itu menjadi sangat penting. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini kita bermitra dengan banyak pihak. Ada pemerintah, ada dunia usaha, ada media, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena kita tahu isu perempuan dan anak adalah lintas sektoral, sehingga intervensinya tidak bisa parsial, tapi harus multi-sektor, multidimensi, sehingga bisa berlangsung secara efektif, dan itu tadi bisa sustain. Jadi tidak berhenti hanya pada saat intervensi itu berjalan, tapi di sini terjadi perubahan mindset, perubahan pola pikir dari si perempuan itu sendiri, keluarga maupun masyarakat. Jadi ini yang bisa kami bagi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa tidak hanya berhenti di sini, tapi dilanjutkan dengan kegiatan konkret di masing-masing daerah, terutama Jogja. Ini saya sangat bangga dengan Jogja karena inisiatifnya banyak sekali. Jogja sudah sering menjadi daerah contoh. Kita kalau dari KPP, kalau ada negara mana mau belajar, tanya yang paling bagus mana, pasti Jogja sebagai salah satu daerah yang kita rekomendasikan untuk tempat belajar praktek terbaik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mbak Desinta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.